Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Jadi teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Oke, jadi ini pembahasan yang baru ya. Oke, biasanya kalau kita membahas tentang barisan aritmetika, nanti kita akan membahas juga tentang deret aritmetika dan barisan geometri serta deret geometri. Oke, jadi ini adalah pembahasan awal dari barisan dan deret. Ya, di sini saya sudah mempunyai 3 buah barisan. Ya, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah 2, 8, 14, dan 20. Oke, kita lihat selisihnya ya. Kita cek sama-sama selisih dari barisan yang pertama. Ini selisihnya adalah 6. Oke. Kemudian 8 ke 14 itu selisihnya adalah ya, jadi kita tambahkan dengan 6. 14 ke 20 itu selisihnya juga 6. Jadi artinya apa? 2 ke 8, 8 ke 14, dan 14 ke 20 itu selisihnya 6. Dan selisihnya itu tetap ya atau konstanta. Oke. Kemudian mari kita perhatikan barisan yang kedua teman-teman. 3 ke 5 selisihnya berapa? Ya, betul sekali. Jadi selisihnya adalah 2. 5 ke 7, ya, selisihnya juga 2. Dan 7 ke 9, ya, masih sama. Selisihnya juga 2. Dan selisihnya sama, yaitu 2. Oke, mari kita perhatikan contoh yang ketiga. 25 ke 20 selisihnya berapa? Iya, minus 5, karena 25 ditambah minus 5 itu sama dengan 20, atau 25 dikurang 5 itu sama dengan 20. 20 ke 15 masih sama, selisihnya minus 5. Begitupun dengan 15 ke 10, selisihnya adalah minus 5. Oke deh. Nah teman-teman, jadi karena di sini selisihnya itu tetap, jadi 3 bilangan ini, 3 barisan ini teman-teman, jika diperhatikan selisihnya itu tetap atau sama, yakni 6. Di sini selisihnya 2 dan di sini selisihnya minus 5. Bisa dikatakan bahwa barisan bilangan ini merupakan contoh barisan aritmetika. Jadi ketiga bilangan ini teman-teman, ketiga barisan ini disebut barisan aritmetika. Secara umum dituliskan menjadi U1, U2, U3, U4 hingga U ke N disebut barisan aritmetika jika B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan UN kurang 1. Artinya apa teman-teman? Jadi kita sebut ini adalah U ya. Jadi U itu adalah suku teman-teman. Jadi ini adalah suku pertama. Oke, ini adalah suku kedua atau U kedua. Ini adalah suku ketiga atau U3, dan ini adalah suku keempat, dan seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah katanya di sini dikatakan bahwa jika B itu sama dengan U2 kurang U1. Oke, kita lihat. Jadi B itu teman-teman adalah selisih ya, selisih dari U2 dan U1. Jadi B itu merupakan singkatan dari beda. Oke, B itu U2 dikurang U1. Coba kita lihat U2-nya. U2-nya adalah 8. Oke, kemudian U1-nya adalah ya, ini U1 adalah 2, berarti dikurang 2 dan diperoleh. Coba kita gunakan U3 kurang U2 teman-teman. U3 itu 14 ya, kemudian dikurangkan dengan U2.
U2 itu adalah 8. Hasilnya adalah 6. Sama ya teman-teman. Jadi mau kita menggunakan U3 dikurang U2 atau U2 kurang U1 sama akan menghasilkan beda yang sama, yaitu 6. Bagaimana dengan barisan yang kedua? Oke, kita menggunakan beda U2 dikurang U1, yaitu 5 dikurang 3, maka diperoleh bedanya adalah 2. Oke, seperti itu teman-teman. Sementara yang ketiga, bedanya yang ketiga teman-teman, U2 dikurang U1 sama dengan U2 nya adalah 20. Oke, kemudian kita kurangkan dengan U1, berarti 20 dikurang 25, dan hasilnya adalah 20 kurang 25 itu adalah minus 5. Maka diperoleh bedanya adalah minus 5. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap atau bilangan yang sama. Bisa dipahami ya teman-teman dari kesimpulan barisan aritmetika. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada sebuah barisan aritmetika teman-teman, ini minus 3, 2, 7. Nah yang ditanyakan adalah suku yang ke 100. Waduh, apakah kita harus mengurutnya misalkan minus 3, 2, 7, 12 dan seterusnya? Oke, jadi solusinya adalah jadi kita tidak mungkin mengurutkannya dari suku pertama, suku kedua sampai kita mendapatkan suku yang ke 100 ya. Tentunya ini adalah hal yang sangat buang-buang waktu teman-teman. Jadi solusinya adalah mari kita menggunakan rumus. Jadi rumusnya adalah ini teman-teman. Di UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, dimana A nya adalah suku pertama dan B itu di sini adalah bedanya, yang mana B mencari beda tadi kita gunakan rumus U2 dikurang U1. Kemudian N nya adalah banyaknya suku, misalkan yang ditanyakan adalah suku yang ke 100 teman-teman, atau suku yang ke 20 atau yang suku ke 1000, maka N nya itu adalah 1000. Nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama adalah yang ditanyakan adalah bedanya. Bedanya berapa? Oke, rumusnya tadi adalah kita menggunakan UN kurang 1. Oke, atau ini bisa kita menggunakan saja teman-teman menjadi beda sama dengan U2 dikurang U1. Oke, seperti itu. Nah U2 kita lihat suku kedua itu yang mana. Jadi ini adalah suku kedua teman-teman, ini adalah suku pertama. Dan ini untuk menentukan suku kita perhatikan saja urutannya ya. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya teman-teman. Jadi suku kedua adalah minus 1 kurang suku pertama adalah minus 5. Oke, minus 1 ditambah 5 itu adalah 4. Oke, bisa ya. Atau kita menggunakan suku yang lain, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menggunakan U6 dikurang U5. Ini cuma membuktikan saja teman-teman bahwasanya ini bedanya tetap ya. Jadi U6 itu 15 teman-teman, sementara U5 itu adalah 11. 15 kurang 11 itu 4. Oke, jadi bedanya sama ya, yakni 4. Oke, saya kira teman-teman semua yang belajar dari rumah sudah paham tentang bagaimana cara menggunakan rumus dari beda ya. Jadi teman-teman gunakan saja rumus yang ini, U2 dikurang U1. Contoh yang kedua adalah
25, 20, 15, dan yang ditanyakan adalah suku yang ke-100. Wah, apakah kita harus mengurutkannya teman-teman? Jadi tidak perlu ya kita mengurutkan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai mendapatkan urutan ke-100. Cukup kita menggunakan rumus. Ya, betul sekali. Kita gunakan rumus yang ini teman-teman. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, masih ingat kan bahwasanya UN N itu adalah ya N-nya itu adalah yang ke-100. Berarti di sini kita masukkan N-nya adalah 100, A-nya adalah suku pertama atau U1. Berarti di sini adalah 25 ditambah N-nya itu tadi ini N-nya adalah 100. Berarti 100 kurang 1 ya kali beda. Bedanya itu yang mana? Oke, kita cari di sini dulu teman-teman. Bedanya adalah 20. Ingat U2 kurang U1, 20 dikurang 25 berarti minus 5. Oke, berarti kita kalikan dengan minus 5. Bisa ya? Nah, selanjutnya 25 ditambah 100 kurang 1, 99, kemudian dikalikan minus 5. Nah, teman-teman, di sini pada saat menyelesaikan operasi penjumlahan dan perkalian, ingat ini ada penjumlahan sementara di sini ada perkalian. Jangan sampai keliru ya, teman-teman. Kita selesaikan dulu yang perkalian karena tentunya operasi perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi, selesaikan dulu 99 dikali minus 5. Dan itu hasilnya adalah minus 495 dan diperoleh 25 dikurang 495 adalah minus 470. Yeay. Dan tanpa mengurutkan satu per satu teman-teman, kita sudah mendapatkan nilai atau suku yang ke-100 itu adalah minus 470. Nah, coba kita perhatikan contoh yang ketiga kita teman-teman. Langsung saja ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. Berarti langsung saja kita tentukan dulu A-nya. A-nya itu minus 3. Kemudian B-nya itu adalah U2 kurang U1. Berarti 2 dikurang minus 3 sama dengan 5. Dari mana 5? 2 minus kurang ketemu minus jadi penjumlahan, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian N-nya adalah 20. Oke. Jadi baiknya teman-teman disarankan ya pada saat menyelesaikan soal, teman-teman lebih dahulu menuliskan apa-apa saja yang diketahui dari soal. Jadi ini adalah hal-hal yang diketahui dari soal. Ada suku awal, beda, dan ada N atau banyaknya suku. Kemudian kita masukkanlah ke dalam rumus, yakni UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, kalau sudah begini, bahan-bahannya sudah ada semua, kita tinggal eksekusi teman-teman. Berarti U20 sama dengan A minus 3 ditambah N-nya tadi ini adalah 20 dikurang 1 kali B-nya itu adalah 5. Oke, minus 3 tambah 20 kurang 1, 19 kali 5. Oke, minus 3 tambah 19 kali 5 adalah 95. Dan hasilnya 92. Jadi diperolehlah suku ke-20 adalah 92. Mudah bukan? Ya, tentunya sangat mudah. Nah, coba teman-teman kita menggunakan cara yang manual ya teman-teman, tanpa rumus. Maksudnya gini teman-teman. Jadi kita mari mengurutkan sampai kita menggunakan suku ke-20. Minus 3, 2, ini kan bedanya 5 ya, jadi jelas kita jumlahkan dengan 5. Minus 3, 2, 7 tambah 5, 12 tambah 5 itu 17, 22, 27 dan seterusnya. Jadi minus 3 itu adalah suku pertama, 2 itu adalah suku kedua, 7
dan seterusnya sampai kita mendapatkan urutan yang ke-20. Nah, tepat sekali teman-teman, setelah kita mengurut seperti ini ya, pada urutan ke-20 itu kita mendapatkan nilai 92 seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan 100? Tidak mungkin kita akan mengurutnya seperti ini ya. Jadi makanya kita menggunakan rumus teman-teman. Dan sebagai bahan latihan teman-teman di rumah, ini sudah ada 2 buah soal ya. Nomor 1 ada 2 nomor, nomor 2 juga ada 2 nomor, jadi 4 soal semuanya teman-teman. Dan oke, selamat belajar dari rumah dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.